Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Bagaimana kabar hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Tentu harus semangat. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih di tema 4, ya. Kita berlanjut ke subtema berikutnya, yaitu subtema keempat, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Ayo, siapa yang masih belum ingat? Iya, pembelajaran kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Bagaimana hak dan kewajiban kita kepada tetangga kita. Begitupun tetangga kita kepada kita. Nah, hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup luas dari tetangga, yaitu kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia. Iya, kita ini adalah salah satu warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita mempunyai hak dan punya kewajiban juga. Seperti apa hak dan kewajibannya? Oke, untuk memudahkan kita untuk memahami apa hak dan kewajiban kita dalam berwarga negara, kita akan membaca. Membaca apa itu? Kita akan membaca sebuah teks. Nah, nanti Ibu akan bacakan, kalian dengarkan. Nanti Ibu baca, setelah kalian menyimak videonya, silahkan kalian baca ulang. Oke? Silahkan disimak dan dengarkan. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas, di rumah sakit, ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah Siti diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Dan ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, itu dia cerita dari Siti yang berjudul Siti Demam. Setelah kalian mendengarkan, kalian bisa berimajinasi ya, cerita apa yang sudah Ibu bacakan tadi. Menceritakan apa cerita yang Ibu bacakan tadi? Nah, sekarang coba kalian amati lagi teks tentang cerita Siti demam, kemudian kalian temukan kewajiban dan hak pada teks tersebut. Ya, sambil diamati tentunya sambil dibaca. Oke? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan. Jika warga sehat,
negara akan berkembang dengan baik. Nah, kesehatan semua warga negara itu akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau misalkan warga Indonesianya saja sakit, gimana mau mengembangkan bangsa Indonesia? Sulit. Dalam keadaan sakit, kita untuk bangun saja susah, untuk makan saja susah, apalagi ini untuk bekerja agar negara kita berkembang. Wah, sulit sekali. Makanya diperlukan kesehatan agar kita tetap selalu fit, beraktivitas, dan bisa membangun negara kita menjadi negara yang berkembang. Nah, pemerintah ternyata membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya apa nih? Ada puskesmas, poliklinik, rumah sakit, apalagi pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan untuk masyarakat, seperti kartu kesehatan. Jadi ketika kalian mendapatkan kartu atau jaminan sosial kesehatan tersebut, ketika kalian ke rumah sakit, insya Allah bayaran atau administrasi uang yang dibayarkan dari kita ke rumah sakit itu akan terbantu, akan berkurang. Jadi tidak full membayar keseluruhan. Nah, itu adalah beberapa contoh atau bangunan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk warga negara Indonesia, untuk masyarakat Indonesia agar tetap sehat, apalagi di keadaan sekarang. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan kita, jangan sampai kesehatan kita menurun, harus lebih menjaga lagi pola makan yang baiknya dan pola hidup sehatnya. Kita sudah belajar loh makanan apa saja yang bisa menyehatkan untuk tubuh. Ya, coba ingat-ingat lagi. Nah, ini dia contoh makanan yang sehat dan bergizi untuk tubuh kita. Jadi setiap hari jangan lupa untuk mengkonsumsi atau makan dan minum makanan-minuman sehat ini, ya. Supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat dan kuat, terhindar dari penyakit. Kemudian dibantu juga dengan apa? Dengan zikir. Iya, supaya kita sehat dan minta kesehatan kepada Allah, kita perlu berzikir. Kita meminta kepada Allah tubuh yang sehat, badan yang sehat, mata yang sehat, dan seluruh anggota badan kita yang sehat, ya, supaya dalam beraktivitas pun kita nyaman. Seperti itu. Nah, itu dia materi hari ini. Tugasnya itu adalah kalian coba amati dan baca kembali teks tentang Siti Demam, kemudian temukan kewajiban dan hak pada teks tersebut, ya. Ditulis serapih mungkin, ya. Kelas 3 dari sekarang, dari semester awal, dari semester 1 harus belajar lebih rapi lagi dalam menulis. Ingat, jika mau rapi, ayo mulai dari sekarang, ya. Nah, itu dia materi hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Jangan lupa untuk dimurojaah lagi materinya. Setelah selesai dipelajari lagi malamnya agar lebih paham lagi. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.